Yang pertama dari surah ini, dari surah Al-Alaq. Tapi kenapa dinamakan dengan Al-Alaq? Hikmahnya, rahimakumullah, untuk segera menyadarkan manusia, karena semuanya berawal dari manusia jika berbicara tentang semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ya kan? Kalau ada pertanyaan, kenapa Allah menciptakan bumi, langit, lengkap dengan isinya, lengkap dengan keindahannya, lengkap dengan berbagai makhluknya, lengkap dengan sistemnya, yang sampai detik ini manusia belum mampu menjangkau, menjelaskan keseluruhannya sampai hari ini? Jawabannya untuk manusia. Untuk manusia. Buktinya Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran bercerita segala-galanya. Allah ceritakan apa yang kita gak kebayang. Was-sama'i dzatil buruj. Langit bergugus-gugus. Di ayat yang lain, abraj, buruj, bintang-bintang. Kenapa Allah ceritakan itu semua? Apa yang ada dalam perut bumi, apa yang terjadi di dasar lautan, semuanya ada ayat Al-Qurannya, untuk menyadarkan manusia bahwa semua ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ada penciptanya. Sang pencipta itu Allah Azza wa Jalla. Sehingga manusia sadar ia adalah makhluk yang lemah. Maka karena Al-Quranul Karim diturunkan kepada umat manusia, maka hal pertama yang Allah sampaikan, nama surah pertama yang turun kepada Nabi SAW dinamakan dengan Al-Alaq. Kita wajib tahu diri bahwa kita itu awalnya setelah nutfah, setelah beberapa tetes, kemudian kita adalah segumpal darah. Sesederhana itu. Bahkan ada yang mengatakan sehina itu, setidak berharga itu asal muasal manusia. Maka dari nama surahnya, harusnya ketika seseorang merasa sampai di puncak, terserah apa bentuk puncaknya, bisa ilmu, bisa gelar akademik, bisa kedudukan, bisa keahlian, bisa profesionalisme, bisa apapun, yang tetap tidak boleh lupa bahwa ia adalah Al-Alaq. Dia cuma segumpal darah. Kesadaran itu mengingatkannya untuk segera berterima kasih kepada Allah. Kan sama-sama segumpal darah. Dia yang jadi pimpinan atau direksi atau komisaris dengan yang jadi karyawan terendah, kan bersumber dari sumber yang sama, segumpal darah. Enggak mentang-mentang dia duduk di atas, dia dulu diciptakan dari tembaga atau emas. Sama persis. Kok bisa berbeda ya? Banyak hal yang banyak sekali yang kita tidak memilihnya, kita tidak menentukannya. Coba lagi lihat ke belakang. Mulai dari siapa yang menjadi orang tua. Emang bisa pilih ayah sama emak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Gara-gara ayahnya guru besar, emaknya guru besar, jadilah ia guru besar. Pertanyaannya, terus siapa yang pilih ayah sama emak buat mengandung dirinya? Allah. Allah. Kita tidak menentukan bagaimana kedisiplinan, model pendidikan yang kita dapatkan sejak kita kecil. Kita kan baru menentukan pendidikan itu setelah kita mulai sadar, mulai remaja dan sebagainya. Namun besar sekali pengaruh lingkungan. Siapa yang memberikan lingkungan? Siapa yang memberikan kesadaran kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka rahimahullah
Al-Alaq. Masya Allah. Surah pertama turun kepada Nabi langsung dinamai dengan status hakiki dari setiap manusia. Ia hanyalah segumpal darah. Bisa diapain itu darah? Mau diminum? Nggak bisa ngapa-ngapain. Maka kemudian tinggal kita baca aja ayat demi ayat dalam Al-Quran. Atau kalau malas baca Quran, ketemu dokter, dok, lihatin dok proses perkembangan janin dalam rahim, start sejak segumpal darah. Setelah itu tinggal bertanya kepada dokter, itu dok, berarti itu ibu saya dok ya, yang ngerjain itu semua, membuat saya segumpal darah menjadi manusia. Mustahil dokter menjawab iya. Bukan ibu Anda. Ya terjadi aja itu proses. Siapapun dokternya. Sampai kemudian kita sempurna, terproteksi dengan sempurna, dapat gizi sempurna, tumbuh kembang sempurna. Dan pada waktu yang sempurna Allah pilih untuk keluar dari rahim ibundanya. Masya Allah. Semua Allah. Apa coba yang sudah kita lakukan untuk mencapai kondisi seperti sekarang ini? Sehingga sebagian orang, Masya Allah, dengan bangganya mengulang-ulang kalimat capaian saya, capaian saya, capaian saya. Capaian Anda atau anugerah Tuhan? Itu kan pertanyaannya. Iya, Anda lelah, Anda berjuang. Tapi semua atribut perjuangan, mulai dari fitur kemampuan, fungsi tubuh, emangnya Anda yang ciptakan? Anda cerdas, isi kepala Anda, orang tua Anda yang ciptakan. Anda kuat, fisik Anda, orang tua Anda yang ciptakan. Itulah Allah, kesadaran yang ingin kita raih melalui surah Al-Alaq. Untuk kita semua tentunya, termasuk saya pribadi. Kita masuk ke suratnya, rahimahullah, ayat demi ayatnya. Jadi memang ada perbedaan pendapat di kalangan mufassirin, Bapak Ibu. Perbedaannya, sebagian masih ada yang mengatakan tetap surah pertama turun Al-Fatihah. Sebagiannya lagi atau sebagian besar mengatakan 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Khilaf ya. Kita nggak ingin dalam agama itu Pak, kita nggak pernah ditugasi nyari memperuncing masalah. Nah sekarang kadang-kadang ada orang kan, dia beragama targetnya tampil beda. Itu rahmatullah seburuk-buruk gaya orang berislam ya. Pokoknya saya beda sama orang. Tujuannya apa? Ujung-ujungnya dia nggak ada ilmunya, saya ada ilmu. Dia nggak tahu, saya tahu. Padahal harusnya dicari titik temunya, itu tugas kita itu. Karena perbedaan itu keniscayaan. Perbedaan itu nggak perlu diupayakan, Bapak Ibu, ya kan? Keniscayaan. Dan karena bedalah, karena adanya perbedaan, kita jadi bahagia. Soalnya, iya coba nih, Bapak bayangkan nih, mentang-mentang umat bersatu, tiba-tiba desain masjid Subulus Salam tadi ya. Masjid Subulus Salam ini dipakai oleh semua masjid di tanah air. Males kita ke masjid jadinya kan. Pasti dalamnya kayak Subulus Salam, karpetnya kayak Subulus Salam. Ya. Jadi wajib belajar menikmati perbedaan. Aslinya kita menikmatinya. Kemana pengen kita lihat wajah itu terus, kecuali karena dia lawan jenis, benar kan? Istri kita Pak. Coba kalau istri itu laki juga, yang malas kan kita lihat. Karena dia perempuan, beda bentuk tubuhnya, beda wajahnya, beda nada suaranya, beda semua. Tamam? Nah sekarang jangan diperuncing. Temukan titik temu. Kok bisa ada perbedaan pendapat? Ada Al-Fatihah surah pertama, yang lain mengatakan Al-Alaq. Dicari titik temunya. Jawabannya apa? Rahimahullah. Surah Al-Fatihah, surah pertama yang diterima Nabi
sempurna satu surah. Itu maksudnya. Jadi setelah Al-Fatihah turun, kata ulama, setelah Al-Alaq turun, dan termasuk Al-Alaq sendiri, itu bukanlah surah yang turun lengkap ayatnya. Al-Alaq hanya 5 ayat saja, sisanya turunnya kemudian. Al-Fatihah tidak pernah turun sebagian-sebagian. Ketujuh ayatnya turunnya sekaligus. Jadi kalau ada yang bertanya, surah apa di dalam Al-Quranul Karim yang pertama turun seluruh ayatnya, sempurna ayatnya? Jawabannya Al-Fatihah. Jika pertanyaannya berubah, dari Al-Quranul Karim yang pertama sekali turun, jawabannya 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq.